Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi kelas 12 MIPA 4 dari kelompok 12 dengan judul praktikum pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman biji sawi hijau akan mempresentasikan hasil praktikum kami selama kurang lebih 21 hari. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Naila Yusraida, dan di sebelah kanan saya Ryan Fauzan, dan di sebelah kiri saya Felicia Karolin Jelika. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, mari mulai masuk ke dalam presentasinya. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari genus Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan, baik segar maupun diolah. Proses pertumbuhan sawi hijau terjadi melalui 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Proses perkecambahan ditandai dengan munculnya radikula atau plumula dari dalam biji. Perkecambahan sawi hijau dicirikan dengan tersangkatnya kotiledon dan plumula ke permukaan tanah. Pemanjangan tanaman kedua kacang ini terjadi pada bagian hipokotil atau ruas batang di bawah kotiledon. Proses selanjutnya adalah pertumbuhan primer, di mana terjadi pertumbuhan pada embrio, ujung batang, dan juga pada ujung akar. Selanjutnya adalah latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aktivitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan karena prosesnya berjalan bersamaan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan. Tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dengan perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan tingkat kedewasaan. Perkembangan itu bersifat kualitatif atau dapat diamati. Cahaya matahari dibutuhkan oleh tumbuhan, namun cahaya yang diberikan harus optimal, sebab jika berlebihan, cahaya tumbuhan akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Sedangkan bila kekurangan cahaya, tumbuhan akan berwarna kekuningan, batang tidak kokoh, dan bila didiamkan terus-menerus maka tumbuhan akan layu. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka kami melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Laju Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Biji Sawi Hijau. Peneliti menanam 10 biji sawi hijau di dalam 2 polybag dan diletakkan di 2 tempat yang berbeda, yaitu yang intensitas cahayanya lebih banyak dan di tempat yang intensitas cahayanya tidak ada. Rumusan masalah. Yang pertama, apa tipe perkecambahan pada tumbuhan biji sawi hijau? Yang kedua, apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sawi hijau mengalami pertumbuhan dan perkembangan? tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui tipe perkecambahan pada tumbuhan biji sawi hijau. 2. Untuk mengetahui apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sawi hijau mengalami pertumbuhan dan perkecambahan. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat dari praktikum ini adalah antara lain dapat menambah pengetahuan tentang kondisi yang diperlukan untuk perkecambahan biji dan dapat mengetahui tahapan dari perkembangan tanaman sawi hijau. Landasan teori, tumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi dan massa yang bersifat irreversible. Pertumbuhan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Selanjutnya terdapat 2 tipe perkecambahan dalam biji. Yang pertama ada tipe epigeal dan yang kedua adalah hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah apabila terjadi perbentangan ruas batang di bawah daun plumula atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun plumula dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Misalnya pada kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Yang kedua adalah hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga daun plumula ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Misalnya pada biji kacang kapri atau Pisum sativum. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji. Faktor ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya terdapat gen dan hormon, yaitu hormon meliputi auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, dan juga asam tromalin. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan suatu yang mempengaruhi yang berasal dari luar tubuh tumbuhan tersebut, yaitu dari lingkungan atau ekosistem. Ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu nutrisi, air,
derajat keasaman, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, dan lain-lain. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai tanaman sawi hijau itu sendiri. Mungkin teman-teman belum mengetahui apa itu tanaman sawi hijau. Sawi merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura dari jenis sayur-sayuran yang dimanfaatkan daun-daunan yang masih muda. Daerah asal tanaman sawi diduga dari Tiongkok dan Asia Timur di daerah Tiongkok. Tanaman ini telah dibudidayakan sejak 2.500 tahun yang lalu, kemudian menyebar luas ke Filipina dan Taiwan. Masuknya sawi ke wilayah Indonesia diduga pada abad 110 bersamaan dengan lintas perdagangan jenis sayuran subtropis lainnya, terutama kelompok kubis-kubisan daerah pusat penyebaran sawi antara lain Cipanas, Lembang, Pangelangan, Malang, dan Tosari. Terutama daerah yang mempunyai ketinggian di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian yang kami lakukan. Tempatnya yang pertama di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, Jalan RT Hardi Binangun, nomor 24, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Waktu penelitian yang kami lakukan dilakukan selama kurang lebih 21 hari, dimulai dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 16 Agustus tahun 2023. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas, komponennya cahaya matahari. Yang kedua variabel terikat, komponennya pertumbuhan kecambah biji sawi hijau dengan indikator panjang daun, panjang akar, warna daun, dan jumlah daun. Yang terakhir ada variabel kontrol, komponennya biji sawi hijau, polybag, dan tanah. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya hanya membutuhkan 2 buah polybag dan penggaris. Bahannya biji sawi hijau sebanyak 10 biji, tanah, dan air. Cara kerja, yang pertama menyiapkan tanah kompos ke dalam polybag, yang kedua menanam biji sawi hijau ke dalam polybag yang sudah diisi tanah. Setiap polybag harus ditanam 5 biji sawi hijau dengan ditanam menyebar. Yang ketiga menempatkan setiap polybag di tempat gelap atau yang tidak ada cahaya matahari dan yang terang yang ada di bawah cahaya matahari. Yang keempat, setiap 1 hari sekali menyiram tanaman biji sawi hijau dengan air yang secukupnya. Dan yang kelima mengamati perkecambahan pertumbuhan, panjang akar, panjang daun, jumlah daun, dan perkembangan warna daun selama 21 hari. Di bawah ini, teman-teman semua akan melihat tabel hasil penelitian dari penanaman biji sawi hijau di tempat terang dan tempat gelap yang telah kami lakukan. Terdapat beberapa catatan yang harus teman-teman ketahui bahwa pada biji 1-5 itu merupakan perkembangan dan pertumbuhan di tempat terang. Sedangkan biji pada nomor 6 hingga 10 itu merupakan penanaman biji di tempat yang gelap. Dapat dilihat dari tabel berikut ini bahwa tanaman yang di tempat terang itu mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tanaman yang berada di tempat yang gelap. Selain terdapat tabel, kami juga memiliki grafik hasil penelitian dari biji sawi hijau di tempat gelap dan di tempat terang yang dapat teman-teman amati di bawah ini. Di line yang berwarna biru terlihat bahwa penanaman di tempat yang gelap itu lebih cepat tumbuh dan berkembang dibandingkan line yang berwarna oranye. Karena di dalam line yang berwarna oranye itu dapat diberitahukan bahwa tanaman sawi hijau berada di tempat yang terang, sehingga penanamannya untuk proses tumbuh kembang si biji itu sendiri itu terlihat lebih lambat. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, telah menunjukkan bahwa perkecambahan biji sawi hijau termasuk tipe perkecambahan epigeal. Hal ini menunjukkan bahwa gelap atau terangnya suatu tempat dapat mempengaruhi perkecambahan dari biji sawi hijau. Berdasarkan tabel dan grafik di atas tentang perkembangan biji sawi hijau, tampak bahwa perkembangan paling cepat adalah perkembangan sawi hijau pada tempat yang gelap. Selain itu, pengaruh hormon auksin yang terdapat pada tumbuhan sangat mempengaruhi perkecambahan pada biji sawi hijau. Hormon auksin pada tempat gelap tidak terganggu fungsinya. Atau dapat dikatakan bahwa hormon auksin tidak dapat bekerja secara maksimal jika terkena cahaya matahari. Tumbuhan yang ditanam di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat atau lebih tinggi daripada yang di tempat terang, namun tumbuhan di tempat gelap akan tampak kuning, pucat, kurus, daunnya tidak berkembang, dan lama-kelamaan akan mati. Seperti yang dapat dilihat pada polybag sebelah sini, bahwa tumbuhan yang di tempat gelap terlihat sudah mati. Sedangkan pada kecambah yang tumbuh di tempat yang terang mengalami hal sebaliknya. Dalam keadaan banyak cahaya, auksin itu tidak bekerja secara maksimal, sehingga pertumbuhan kecambah terhambat. Dapat dilihat dari bunga polybag sebelah sini bahwa penanaman tanaman biji sawi hijau terlihat lambat untuk tumbuh. Nah, hijau dapat dibedakan bahwa tanaman yang tumbuh di tempat terang dan tumbuh di tempat gelap. Di tumbuhan di tempat terang ini terlihat bahwa tanamannya itu masih kokoh, masih ada tanaman yang tumbuh, sedangkan di tempat yang gelap tanamannya sudah mati.
Sebelum menutup presentasi kali ini, kami akan memaparkan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan terlebih dahulu adalah yang pertama, perkecambahan biji sawi hijau termasuk tipe perkecambahan epigel karena kotiledonnya terletak di atas permukaan tanah. Yang kedua, tumbuhan sawi hijau yang diletakkan di tempat terang dan tempat yang gelap terdapat perbedaan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya karena adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Yang ketiga, perkecambahan banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya, air, hormon, dan dari gen biji sawi hijau itu sendiri. Selanjutnya, saran dari kelompok kami adalah 1. Sebelum praktikum, terlebih dahulu dilakukan perendaman untuk memecah dormasi biji. Jadi, sebaiknya perendaman lebih dimaksimalkan agar berhasil memecahkan dormasi biji yang akan ditanam, sehingga kesalahan pengamatan lebih dapat diminimalisir. Yang kedua, memilih biji sawi hijau yang masih segar sehingga dapat memaksimalkan penelitian. Yang terakhir, kondisi pencahayaan lebih dimaksimalkan, baik penempatan di tempat terang maupun gelap. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.